Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Bu Bapak, hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan beriman apabila memiliki ciri atau beberapa tanda. Nah, dalam Quran surah Al-Anfal dijelaskan beberapa tanda orang yang beriman tersebut. Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang yang ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Kalimat Allah mampu membuat hatinya bergetar. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam diri kita Allah memberikan satu hati. Dalam hati itu mengandung banyak rasa. Mana yang dominan dalam hati, itulah yang membuat hati tersebut bergetar. Kalau di dalam hati kita diisi sebagian besar oleh jabatan, maka jabatan itulah yang membuat hati itu bergetar. Kalau sebagian besar hati kita diisi oleh harta, maka harta itulah yang membuat hati bergetar. Tapi tidak dengan orang beriman. Orang beriman sebagian besar hatinya didominasi, diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, yaitu orang yang ketika dibacakan tanda atau ayat-ayat Allah maka akan semakin bertambah keyakinannya. Itu orang beriman. Nah, apa ayat-ayat Allah itu? Ayat-ayat Allah ada dua. Ada ayat yang tercipta dan ada ayat yang terucap. Ayat yang terucap misalnya kalamullah, Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat yang tercipta. Apa itu? Yaitu alam semesta ini. Jadi orang yang beriman ketika terdengar dibacakan Al-Quran maka semakin bertambah keyakinannya, semakin kuat keyakinannya. Begitupun ketika dia melihat keindahan alam semesta ini, dia melihat indahnya gunung, dia tidak kagum sama gunungnya, tapi dia kagum yang menciptakan gunung itu. Dia melihat indahnya lautan, samudra yang luas, dia tidak kagum sama lautannya, tapi dia kagum sama yang menciptakan laut itu. Dia melihat otak manusia yang begitu luar biasa, menciptakan teknologi, ilmu pengetahuan. Dia tidak kagum sama otak manusia, tapi dia kagum sama yang menciptakan otak tersebut. Nah, cuman kadangkala kita hanya sering membaca ayat yang terucap. Kita sering khatam Al-Quran, tapi jarang kita kaji ayat yang tercipta. Padahal Allah menciptakan alam semesta di mana ada bumi di bawahnya, ada gas, minyak. Kita kaji itu semestinya. Kita kaji melalui apa? Melalui ilmu geologi. Kemudian bertaburan bintang di langit, itu bisa kita kaji melalui apa? Melalui ilmu astronomi. Jadi di satu sisi kita baca ayat yang terucap yaitu Al-Quran, dan satu sisi kita kaji ayat yang tercipta yaitu alam semesta ini, sehingga kita kembali bahwasanya tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini yang tidak memiliki manfaat atau yang sia-sia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang bertawakal. Tawakal ini, ibu bapak sekalian, merupakan fase akhir. Nah, ada orang biasa belum berbuat, belum berikhtiar, sudah bilang tawakal, saya pasrah kepada Allah. Tidak demikian. Tawakal itu fase akhir setelah kita berikhtiar dan berdoa. Nah, orang yang tawakal itu menggerakkan seluruh tenaganya, menggerakkan seluruh pikirannya. Dia berikhtiar dengan maksimal, dia gunakan sumber daya manusia yang profesional, dia gunakan seluruh kemampuannya. Hasil daripada itu semua, wa ala rabbihim yatawakkalun,
serahkan semua kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga keberhasilan membuatnya tidak sombong, dan kegagalan membuat dia tidak lupa diri, membuat dia tidak putus asa dari kegagalan. Inilah orang yang tawakal. Kemudian yang keempat, tanda orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalatah, orang yang mendirikan salat. Kata-kata salat ini selalu diawali dengan aqimis shalah, dirikan salat. Karena beda mendirikan salat dan melaksanakan salat. Kalau kita melaksanakan salat, bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat setelah itu selesai, kembali lagi bermaksiat, kembali lagi berbuat dosa. Tapi orang yang mendirikan salat, mengerjakan salat dengan baik, tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan ikhlas, kemudian setelah salat, amalan salat dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu mendirikan salat. Coba kita lihat bagaimana filosofisnya salat. Jika seseorang berdiri, takbiratul ihram, berdiri tegak, mata menghadap ke bawah. Apa maknanya? Maknanya adalah, hei engkau manusia, ketika engkau sudah mampu, engkau sudah kaya, bantu orang di sekelilingmu yang susah, bantu yang miskin. Hei manusia, ketika engkau sudah alim, engkau pintar, ajari yang awam, bimbing yang awam. Hei manusia, ketika engkau sudah berkuasa, lindungi yang lemah. Itu ada kontinuitas, kelanjutan setelah kita melaksanakan sholat. Itu mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sesungguhnya harta kita yang menjadi milik kita di akhirat nanti, itulah harta kita yang kita pakai, sumbangkan, yang kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang kita pakai sumbang ke masjid, kita bantu yatim piatu, kita pakai menuntut ilmu agama dan sebagainya. Itulah nanti harta yang kita miliki di akhirat. Harta kita sekarang yang ada di rekening, di dompet, belum tentu menjadi milik kita. Bisa jadi besok sudah berganti ke orang lain. Hadirin ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelima tanda-tanda ini, 5 ciri-ciri ini ada dalam diri kita, dan kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, orang yang dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keyakinannya, yaitu kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah, kemudian mendirikan salat dan senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.